Yo, halo, kembali lagi dalam pembahasan film. He, his, him, his. She, her, her, her. They, their, them, theirs. We, our, us, ours. I, my, me, mine. You, your, yours. He, his, him. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang judul Birigairu yang rilis pada tahun 2015 yang disutradari oleh Nobuhiro Doi. Cerita berfokus pada tokoh utama yang bernama Sayaka Kudo. Sayaka tinggal bersama kedua orang tuanya dan kedua adiknya. Adik Sayaka yang pertama bernama Ryuta Kudo, sedangkan adik kedua Sayaka bernama Mayumi Kudo. Ayahnya Sayaka ini sangat menggemari olahraga baseball. Oleh sebabnya, dia fokus melatih Ryuta sedari kecil, karena Ryuta sendirilah anak laki-lakinya. Sedangkan Sayaka dan Mayumi lebih banyak menghabiskan waktunya bersama ibunya. Kemudian, scene pun berganti memperlihatkan Sayaka kecil sedang bersekolah. Di sekolah, Sayaka sering dibully oleh teman-temannya, yang membuat Sayaka menjadi anak yang pemurung. Hal itu juga menyebabkan Sayaka trauma untuk pergi ke sekolah. Melihat itu, ibu Sayaka tidak terima, dan dia mengadu kepada pihak sekolah akan hal ini. Akan tetapi pihak sekolah tidak menindaklanjuti karena aksi bully adalah hal yang wajar terjadi pada anak-anak usia Sayaka. Setelah mendengar itu, ibu Sayaka memutuskan agar Sayaka pindah sekolah. Setelah pindah sekolah, Sayaka tetap dijauhi oleh teman-temannya. Hal itu menyebabkan Sayaka kecil menjadi anak yang sangat pemurung. Akhirnya, ibu Sayaka yang sangat sayang kepada Sayaka berkata kepada Sayaka, "Kamu boleh melakukan apa saja yang kamu suka, walaupun kamu tidak belajar. Kamu masih bisa tetap bekerja dan pasti akan diterima di universitas." Mendengar itu, Sayaka kecil terlihat sangat senang. Singkat cerita, akhirnya Sayaka telah lulus sekolah dasar, kemudian dia melanjutkan sekolah menengah pertama Meiran. Di sana, Sayaka lebih banyak bersenang-senang dan sama sekali tidak belajar. Sayaka juga mendapatkan teman-teman yang baik kepadanya. Hal ini terus berlanjut sampai sekolah menengah atas, tepatnya di kelas 12. Bisa dibilang akhir masa remajanya Sayaka. Karena sifatnya, Sayaka berada di kelas paling buruk dalam segi nilai. Kemudian di kelas tersebut Sayaka yang paling rendah nilainya. Masalah pun datang saat Sayaka ketahuan membawa rokok di kelas oleh gurunya. Kemudian Sayaka dibawa ke ruang kepala sekolah. Di sana Sayaka ditanya siapa yang terlibat dalam kepemilikan rokok tersebut. Tapi Sayaka bungkam dan tidak mau mengkhianati temannya. Akhirnya pihak sekolah menghubungi ibu Sayaka. Setelah sampai, ibu Sayaka malah membela anaknya yang tidak mau mengkhianati temannya. Karena hal itu akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk memberi skorsing kepada Sayaka dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Hal ini menyebabkan Sayaka terancam dan tidak dapat rekomendasi kuliah. Karena bila ingin mendapatkannya, Sayaka harus bersekolah. Karena khawatir akan hal itu, ibu Sayaka menunjukkan sebuah pamflet bimbel belajar dan menyuruh Sayaka untuk pergi ke sana, berharap ada solusi yang diberikan. Setelah sampai di sana, Sayaka dipertemukan dengan seorang guru bernama Subota. Kemudian, Sayaka dites oleh Subota untuk mengetes kemampuannya. Setelah dites, Sayaka mendapat nilai 0 dalam semua mata pelajaran. Bukannya marah, Subota malah memuji Sayaka. Untuk pertama kalinya, hasil yang Sayaka buat dipuji oleh orang lain, yang membuat Sayaka merasa senang. Kemudian, Subota memberikan rekomendasi untuk masuk ke Universitas Keio, yang dibilang tingkat kesulitannya tuh masuknya tinggi. Subota yang optimis kepada Sayaka membuat Sayaka menurutinya dengan raut muka tidak percaya. Singkat cerita, Sayaka belajar dari materi kelas 4 SD. Karena tingkat pemahaman Sayaka setara dengan anak-anak kelas 4 SD. Kemudian di tempat bimbel tersebut tidak hanya ada Sayaka. Diperlihatkan juga murid-murid yang dididik oleh Subota. Mulai dari pesepak bola dan juga ada wibu. Semuanya dididik dengan pola yang berbeda. Kemudian setelah bimbel, Sayaka pulang ke rumah. Sayaka tetap belajar, namun ayah Sayaka memandang sebelah mata Sayaka dan menghina Sayaka karena dia berpikir Sayaka tidak akan pernah lulus di Universitas Keio.
Suatu ketika datang seorang murid bersama ibunya ke tempat bimbel Subota Sensei. Di sana ibunya meminta agar anaknya itu lulus di Universitas Hukum. Nama anaknya itu adalah Reiji. Yang setelah ditanya oleh Subata, ternyata Reiji sangat benci ayahnya karena ayahnya itu memaksa dia mengikuti kemauan ayahnya untuk bisa lulus menjadi seorang jaksa. Setelah mengetahui akar permasalahannya, Subata memberitahukan kepada Reiji cara membalas dendam terbaik untuk ayahnya. Caranya, Reiji harus lulus di Universitas Hukum yang diminta oleh ayahnya. Kemudian setelah Reiji lulus, Reiji jangan jadi jaksa, tapi jadi yang Reiji mau. Mendengar hal itu, Reiji pun tersenyum. Kemudian Reiji pun bergabung ke bimbel Subata Sensei dan dia pun belajar dengan sangat giat untuk membalas dendam kepada ayahnya. Kemudian singkat cerita, konflik di keluarga Sayaka pun terjadi saat Ryuta, adik Sayaka, tidak latihan selama seminggu. Ayah Sayaka yang mendengar hal itu murka dan memukul Ryuta karena ayah Sayaka memaksa Ryuta untuk bisa menjadi pemain reguler dan bisa pergi ke turnamen bisbol. Ryuta memberontak dan mendorong ayahnya karena dia beranggapan mustahil menjadi pemain profesional bisbol. Dan Ryuta pun pergi meninggalkan rumah. Sebelum pergi, Sayaka mencegah Ryuta. Akan tetapi Ryuta berkata kepada Sayaka, "Dirimu juga harus melupakan mimpi bodohmu untuk bisa kuliah ke Universitas Keio." Mendengar itu, Sayaka terdiam. Scene pun berlanjut di tempat bimbel. Sayaka tidak berkembang karena kepemikiran omongan adiknya. Sayaka merasa frustasi dan menyalahkan Subata karena memaksanya untuk memilih Keio. Subata pun berkata kalau seperti itu lebih baik kamu berhenti saja. Sayaka pun marah dan pergi dari bimbel. Seperti penyelesaian Sayaka menangis. Untung ada ibunya yang selalu mendukung Sayaka. Kemudian cerita pun berlanjut. Ryuta semakin menjadi-jadi. Dia ditahan dan ketahuan minum alkohol. Di situ Ryuta dihajar habis-habisan oleh ayahnya di depan ibu Sayaka dan adiknya Mayumi. Kemudian Ryuta berkata bahwa dia sudah keluar dari tim bisbol yang membuat amarah ayah Ryuta memuncak. Akhirnya ibu Sayaka tidak tahan lagi melihat anaknya dipukul-pukul. Dia mencoba memberhentikannya dengan cara memberitahukan kepada suaminya bahwasannya suaminya itu salah karena memaksa mimpinya kepada anaknya. Akhirnya ayah Sayaka ini pun pergi. Kemudian Ryuta lari lagi dari rumah. Melihat adiknya lari, Sayaka pun ikut mengejarnya. Dan dia bertemu Ryuta sedang berkumpul dengan berandalan. Sayaka pun mengajak Ryuta untuk bisa pulang bersamanya. Akan tetapi Ryuta menolak dan Ryuta berkata Sayaka akan gagal seperti dirinya. Setelah mendengar itu, Sayaka pun semangat dan dia berkata sekuat-kuatnya, "Aku tidak akan sama seperti dirimu, aku berbeda." Kemudian setelah kejadian itu, Sayaka bertemu Subata dan meminta maaf. Kemudian dia lebih semangat lagi belajar. Dan akhirnya dia mengikuti semacam tes untuk menilai kemampuannya apakah kesempatannya untuk bisa masuk ke universitas yang dia inginkan bisa tercapai. Setelah Sayaka melakukan tes, Sayaka membuka hasil tesnya. Dan kemudian dia bergegas pulang. Di rumah, ayah Sayaka sedang membakar alat bisbol di depan Ryuta. Setelah Sayaka sampai di rumah, dia menyerahkan hasil tesnya kepada Ryuta. Dan dia menunjukkan bahwasannya Sayaka mendapat nilai C, yang artinya kemungkinan Sayaka untuk masuk ke universitas adalah 50%. Hal itu menunjukkan bahwa Sayaka memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke Universitas Keio. Sayaka pun berkata kepada adiknya, "Aku memulainya sekitar beberapa bulan yang lalu. Aku yakin kamu bisa mewujudkan mimpimu." Mendengar itu, mata Ryuta berbinar. Keberhasilan ini membuat keluarga Sayaka menjadi lebih membaik lagi. Salah satunya Ryuta yang sekarang mau membantu ayahnya dalam bekerja. Setelah kejadian itu, Sayaka pun pergi ke tempat Subata Sensei dan memutuskan untuk memilih Fakultas Sastra di Universitas Keio. Kemudian pilihan kedua Universitas Kinkin, Fakultas Ilmu Bahasa, dan kemudian jurusan terakhir sebagai alternatif karena Sayaka lemah dalam pelajaran menulis dan mengarang, yaitu Fakultas Ilmu Politik di Universitas Keio. Singkat cerita, Sayaka telah belajar selama 2 bulan. Waktu pun telah tiba untuk ujian. Saat itu salju sangat menumpuk, membuat transportasi umum terkendala. Akhirnya ayah Sayaka memutuskan untuk mengantarkan Sayaka ke tempat ujian.
Di perjalanan, ayah Sayaka berbincang dengan Canggung kepada Sayaka. Setelah sampai di tempat ujian, ayah Sayaka keluar dan berkata, "Semangat Sayaka." Sayaka pun hanya tersenyum. Beberapa hari berlalu, Sayaka membuka hasil ujiannya dan ternyata Sayaka lulus tahap pertama ujian masuk. Kemudian siswa berganti melihatkan Sayaka sedang merayakan bersama Subwata. Di situ ada Reiji. Yang Sayaka bingungkan kenapa Reiji ada di situ, padahal hari itu waktunya Reiji untuk ikut ujian. Kemudian Reiji pun menjawab bahwasannya ayahnya itu sangat menyesali perbuatannya dan menyuruh Reiji untuk memilih apapun yang dia inginkan. Setelah mendengar omongan ayahnya, Reiji pun ingin memutuskan membalas dendam yang sangat keren. Dan ini dengan dia ingin menjadi pengacara yang hebat seperti ayahnya. Dan dia memutuskan untuk masuk ke universitas yang ayahnya dulu masuk, yaitu Universitas Nagoya. Mendengar hal itu, Sayaka memuji Reiji. Reiji pun seperti salting atau salah tingkah. Singkat cerita, Sayaka pun mengikuti serangkaian ujian dan kemudian hari pengumuman pun telah tiba. Sayaka menelpon Subwata dan mengatakan dia gagal di ujian masuk ilmu sastra dan ilmu bahasa. Mendengar hal itu, Subwata pun memberikan semangat kepada Sayaka karena masih ada kesempatan di ilmu politik di Universitas Keio. Singkat cerita, pengumuman ujian terakhir pun telah tiba. Hal ini sangat menegangkan. Sayaka pun membuka hasilnya dan ternyata Sayaka lulus di Universitas Keio Fakultas Ilmu Politik. Hal ini membuat Sayaka sangat bahagia. Dia keluar dan memeluk ibunya. Kemudian dia pun bergegas menaiki sepedanya ke tempat Subwata untuk mengatakan secara langsung kepada Subwata bahwasanya dia telah lulus. Sesampainya di sana, Subwata pun ikut gembira dan merayakannya. Di lain tempat, ibunya memberitahukan kepada ayah Sayaka yang sedang kerja bahwasannya Sayaka telah lulus di Universitas Keio Fakultas Ilmu Politik. Setelah hal itu, beberapa waktu pun berlalu, yang menunjukkan Ryuji sedang bersama Sayaka di tempat pengumuman kelulusan di Universitas Nagoya. Ternyata Ryuji gagal keterima di sana. Sayaka pun memberi semangat kepada Ryuji agar tidak patah semangat. Ryuji pun membalas bahwasannya masih ada tahun depan untuk mencoba lagi. Kemudian si pun berganti memperlihatkan Sayaka sedang bersiap-siap untuk pergi ke Universitas Keio dan film pun berakhir. Baiklah, film yang berjudul Birigairu yang rilis pada tahun 2015 ini memiliki premis yang sudah bisa ditebak endingnya seperti apa. Tetapi saat saya menonton, konflik yang tersaji dalam film sangat baik dikemas sehingga membuat saya betah menonton sampai film ini berakhir. Ditambah pemeran dalam film yang baik dalam memerankan tokoh yang ada terutama Tetsuhi Tanaka sebagai ayah Sayaka dan juga Atsuhi Ito sebagai Subwata. Menurut saya kekurangannya, saya tahu bahwasanya film ini bergenre drama saja, tapi saat menonton terasa kurang, apalagi saat saya melihat tokoh Sayaka dan Reiji bertemu. Saya berharap ada genre romantis, tapi ya itu hanya sebuah harapan saja dan tidak akan terwujud karena dari filmnya juga sudah ditulis bahwasannya film Birigairu ini bergenre drama saja. Dan mungkin membuat sebagian orang akan bosan menonton film ini bila premis yang dibawakan seperti itu. Tapi mungkin juga tidak, ini tergantung selera. Boleh setuju dan boleh tidak dengan pendapat saya mengenai pembahasan film ini. Bijaklah dalam memilih tontonan. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya.